Pelukis Afindrianto mewarisi darah seni dari lingkungan keluarganya, dari almarhum kakeknya, juga dari paman-pamannya. Kecenderungannya dalam melukis pada aliran ekspresif, tetapi ia juga melukis karikatur maupun kaligrafi. Beberapa lukisannya masuk balai lelang, antara lain lewat masterpiece. Bagaimana liku-liku mempertahankan eksistensinya sebagai seorang perupa? Mari kita ikuti bersama Jeder, Jelajah Dermayu. Ingat saya itu dari SD itu sudah kelihatan bakatnya, kata mbah saya itu kan. Kalau keturunan mungkin darah saya dari Mbah Kaswita, yang dulu Mbah Kaswita itu sebagai orang budayaan lah, ya, seniman, dia seniman. Kelas 4 itu sudah menjuarai beberapa tingkat kecamatan, rayon dulu mah, rayon Balongan, terus kabupaten, tingkat provinsi itu. Kelas 5, kelas 6 kan sudah nggak diikutkan lomba. Mbah Kaswita kakek dari bapak saya, almarhum, itu karyanya salah satunya yang monumental sampai sekarang itu ya logo Indramayu itu. Karena waktu itu kan bukan dipilih, tapi karena bawahan dan atasan sebagai orang dinas mungkin ya disuruh aja dibuat logo-logo itu. Nggak tahu itu tuh bahwa itu hak ciptanya gimana, terus sekarang bagaimana yang menciptakannya, kita kan udah apa istilahnya, udah siapa yang kan nggak tahu kan. Sekarang banyak sekali revisi katanya sih. Dia pelukis kelir sandiwara juga, kelir sandiwara pesanannya sampai ke Cirebon. Saya pernah lihat lukisannya tuh besar-besar, lukisan apa itu. Saya tanya itu, ini sandiwara. Paman saya itu kayak Amang Suparman itu kan, dia lebih spesialis patung, tapi dia bekerja aja gitu. Paman-paman saya itu memang seniman semua, anak-anaknya batu. Cuma dia lebih ke
kayak desain itu Mang Ito itu kan dia lebih ke desain grafis. Kalau dulu lomba apa hari jadi itu ya Mang Ito terus itu yang sebenarnya kalau di Sanggar Bambu itu hanya main aja Pak, hanya main, bukan saya mendaftarkan diri untuk belajar melukis saya lebih banyak main. Jadi ya mungkin kalau di catatan Sanggar Bambunya ya di sana itu ya tidak tercatat karena saya hanya main aja. Jadi main, diambil ilmunya, terus melihat pameran, karena di sana itu kan pameran kan setiap minggu itu pameran. Jadi sering banyak-banyaklah melihat pameran, karena dari pameran itu bisa memberikan inspirasi bagi saya. Ya dari pengalaman pulang Jogja itu kita ada minimal bekal secara teknik, terus material. Kalau kita di kampung waktu itu kan apa ini, cari kanvas kan susah waktu itu ya. Cari kanvas susah, cari minyak susah, harus ke Cirebon. Berangkat ke Jakarta itu kan modalnya saya itu menang lomba Pak, menang lomba kalau nggak salah di depannya Wisma Dharma dulu tuh ada lomba mural, kalau sekarang mural lah dianggapnya, itu poster, lomba poster. Saya waktu itu juara 1 kebetulan pas lulus sekolah aliyah itu belajar melukis, itu namanya otodidak. Nah itu dari otodidak itu ada semangat saya ya untuk dari belajar dari teman ke teman aja dari sana itu. Dan lucunya belajarnya juga hanya ngobrol aja. Kayak Pak Nasirun itu dulu saya kenal, cuma lupa ya, karena apa istilahnya ya kenal sepintas, hanya bicara-bicara aja terus. Karena saya bukan orang kuliahan jadi ya jarang main itu. Mulai Wisma Dharma itu kan mulai ada kumpul-kumpul Wisma Dharma itu justru malah mulai semangat lagi, karena di situ ada ya bertemu dengan senior ya, kumpulnya seniman itu kan di Wisma Dharma. Ya sebelum freelance saya kan sempat bekerja di unit RU6 gitu. Setelah itu ya hampir lama ya, hampir 19 tahun ya di Pertamina ini. Sekarang ya ada imbasnya sih. Kalau ada pemesanan karikatur apa itu ya mungkin masih terus itu mah. Sebenarnya membuat karikatur itu kan ide-ide spontanitas ya, karena waktu itu kan atasan saya ada mau pensiun, saya coba ide buat karikatur, ide aja ya, modal-modal sendiri aja buat pengawas saya, hitung-hitung kenang-kenangan, awalnya seperti itu.
habis ratusan ya mungkin ya, lama banget ya, banyak banget gitu kan ya. Ada yang minta sketan, tapi ya kebanyakan minta tema-tema seperti ini. Dia mintanya tuh naik mobil, backgroundnya biasa kilang gitu, dia dari unit apa gitu-gitu aja. Dari unit apa dia, Pertamina RU6. Kalau misalnya mau pindah ke RU lain, ya pura kita loncat ke RU6, ke RU apa gitu, RU6 4. Jadi ya lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Tingkat nasional saya sempat masuk ke masterpiece ya. Masterpiece itu kan seakan apa istilahnya, yang mengelola seni rupa nasional ya, kayak lukis-lukis Maestro Avandi, Busur Abdullah ya. Saya beruntung sekali bisa masuk ke masterpiece itu, dan lukisan saya bisa diterima itu sekitar tahun 2016-an. Ya sampai sekarang juga masih di-upload sih sama pihak Masterpiece Auction, tapi sekarang sudah ganti namanya Global Auction. Di Malaysia ya. Itu sempat terjual di sana, tulisan kecil ya tentang kota kecil ya. Mungkin itu pihak Masterpiece ya, kalau misalnya kita kan sudah akhirnya sudah menyetorkan karya ke Masterpiece, nanti pihak Masterpiece dikemas secara eksklusif dan pihak Masterpiece dipamerkan gitu. Khususnya di daerah atau di secara nasional kan memang sekarang lagi kondisi ya kurang menguntungkan lah. Pelukis sekarang lebih ke akhirnya banting setir ya, artinya bukan melukisnya sih sebenarnya kita menghidupi itu, tapi kerjaan lain di dunia pekerja seninya, kayak dekor, kayak ya di percetakan gitu. Kalau ujung-ujung melukis saya tawarkan itu agak berat juga ya. Saya melihat Afin itu, lukisan kaligrafinya ya, saya menilai bukan lukisan-lukisan umumnya. Lukisan kaligrafi dari Mas Afin itu punya keunikan, ya, punya identitas. Jadi saya bisa misalnya tanpa ada tulisan atau tanda tangannya Mas Afin, saya bisa menebak ini lukisannya Mas Afin dengan dia punya ciri khas atau identitas, yaitu duri ya. Jadi bentuk lancip atau dalam bahasa Indramayunya cucuk ya, seperti cucuk ya. Itu cucuk bisa berarti dua, apakah tajam atau menyakiti. Saya berharap lukisan-lukisan Mas Afin ini tetap itu dipertahankan, dan menurut saya itu jarang ya. Lukisan kaligrafi pada umumnya yang beredar di kalender-kalender itu pasti kalau nggak pohon, daun, laut gitu atau pemandangan.